Dan saya pengamal 1740. sholawat dan berjanji. Dengan ini, saya katakan nih khususnya ke Khalid Basalamah, ke Yazid Jawas, dan ke yang lainnya. Saya menantang Anda untuk berdiskusi tentang paham tadi. Ketahuilah oleh Anda, Yazid Jawas, Khalid Basalamah, ya, kalau Anda menuduh bid'ah, saya pelakunya dan saya penyebar bid'ah di Banten khususnya. Jadi orang ini mengaku penyebar bid'ah di Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ada orang yang namanya Abah Yusuf ingin mengajak diskusi dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahu ta'ala dan Ustadz Khalid Basalamah MA. Karena Abah Yusuf ini marah dengan orang yang suka membid'ahkan amalannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Abah Yusuf ini mengaku penyebar bid'ah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya Yusuf Al-Mubarak, pimpinan Ponpes KKN Al-Mubarak, Kampung Pasir Angin, Desa Cinaka, Kecamatan Cinaka, Kabupaten Serang, Banten. Saya pendukung penganut pengamal Maulid Nabi, pengamal La ilaha illallah, dan pengamal hari 1/7/40 haul. Saya pengamal sholawat dan berjanji. Dengan ini, saya katakan nih khususnya ke Khalid Basalamah, ke Yazid Jawas, dan ke yang lainnya. Saya menantang Anda untuk berdiskusi tentang paham tadi. Ketahuilah oleh Anda, Yazid Jawas, Khalid Basalamah, saya salah satunya penyebar maulidan, berjanji, holan, hari wafat 1/7/40 100 dan sebagainya. Dan saya ahli jarah, saya pendukung jarah. Oleh karena itu, Anda kalau memang ulama, datang ke pondok saya, Anda bawa kitab yang banyak, kita diskusi tentang dalil, tentang bid'ah, Kalau Anda menuduh bid'ah, saya pelakunya dan saya penyebar bid'ah di Banten khususnya. Jadi orang ini mengaku penyebar bid'ah di Banten. Subhanallah. Kenapa bangga ya menjadi penyebar bid'ah? Seharusnya bangga itu penyebar sunnah ya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak kembali. Yuk kita ngadu, diskusi tentang akal, tentang logika juga ya. Ngaji dalil akli dan dalil nakli. Tentang akal ya. Yazid Jawas, Khalid Basalamah, ya. Dan yang lainnya, yang sejenis dengan Anda lah. Paham-paham wahibong, ya. Paham-paham wahibong. Bapak ini lucu. Yuk, siap. Kita tunggu nih. Datang Anda ke Banten, ke pondok saya. Kapan aja bawa kitabnya yang banyak. Saya kasihan ke Anda, ya. Ayo kita sama-sama. Biar Indonesia ini aman. Rakyat Indonesia tidak pusing dibikin puyeng. Oke? Untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Saya tidak paksa paham Anda untuk ikut saya. Tidak. Tapi minimal Anda harus tahu pemahaman kami. Yuk. Kalau hanya menghukumi dari jauh, saya pun bisa. Demikian. Kita Muslim. Kita sesama Islam. Yuk kita bertabayun, berdiskusi dengan baik, dengan otak yang dingin, jangan mudah mencaci maki. Oke? Nah, oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengar ya, dan melihat Abah Yusuf ini mengajak diskusi Ustadz Yazid dan Ustadz Dr. Khalid Basalamah, MA, hafidhahu ta'ala. Jadi apa yang dipuyengkan ya? Alhamdulillah ya teman-teman ya, dakwah salaf ini menyebar luas di Indonesia, dan tidak membuat pusing ya. Alhamdulillah mudah diterima oleh masyarakat karena dakwahnya itu apa yang disampaikan qala Allah qala Rasul. Allah berfirman,
Rasulullah bersabda. Dan ini dakwah salaf ini mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, yaitu para salafus soleh. Jadi teman-teman semuanya, sudah banyak ustadz-ustadz salafi ini berdiskusi dengan di luar salafi ya. Jadi Abah ini mengaku sendiri kan dia penyebar bid'ah ya. Lalu bagaimana ya? Saya akan menampilkan video Abah Yusuf ini ya. Ya, dia ini memang penyebar bid'ah ya. Dan ini videonya ya. Nih, ini videonya. Mari kita simak ya. Nyanyikan lagu sedih sekali. Sedih sekali. Merana setiap hari, melana setiap hari. Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila. Nah, teman-teman, bagaimana mau diskusi dengan Abah Yusuf yang orangnya seperti ini ya? Ngomongnya juga nggak jelas. Orang gila, orang gila, orang gila, nyanyikan lagu, sedih sekali. Maksudnya apa ya? Bagaimana mau berdialog dengan Ustadz Yazid ya? Minta Allah. Ini tisu ngapain dimasukin ke gelas nih? Apa Pisang maksudnya? subur. Banten subur, banten subur. Tuh, pengen dulu ya. Iya. Berikan tuh ke yang belakang, berikan ke yang belakang, pengen dulu ya. Tuh yang belakang tuh. Tuh. Tuh, itu pengen dulu ya. Subur kamu ya. Awas kamu jangan lupa pada Allah ya. Zikirnya aja teriak-teriak seperti ini. Siapa lagi Kayak yang orang pengen kesurupan. Hah? Pengen tai, siapa lagi yang pengen tai? Hei, yang pengen tai siapa? Yang pengen berak siapa yang pengen berak? Jujur ya teman-teman ya, kalau kita pakai akal ya, kalau kita melihat orang seperti ini ya, mengajak untuk berzikir, kemudian caranya seperti ini, ngomongnya siapa yang pengen tai, yang nggak mau lah, masa ditawarin tai. Siapa yang pengen berak? Kamu pengen berak kan? Pengen kaya, pengen berak kamu. Yang pengen kaya tuh pengen berak. Yang pengen dunia tuh pengen berak. Yang pengen dunia tuh pengen berak. Tahu nggak? Berak tuh untuk apa? Kencing. Apa kencing? Kotoran, tai, najis. Nggak nyambung kalau zikir seperti ini dilakukan ya teman-teman ya. Bagaimana mau berdiskusi dengan Ustadz Yazid? Kalau amalan seperti ini, jelas ini amalan yang bid'ah. Nah teman-teman semuanya, jadi lebih jelasnya saya akan tampilkan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang penjelasan masalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Nah teman-teman semuanya, kita bandingkan ya pengajian yang dilakukan oleh Abah Yusuf ya, kita bedakan dengan kajian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Pasti kalau orang yang berilmu, orang yang memakai akal ya, pasti akan memilih kajian Ustadz Yazid. Mari kita simak. Qala al-Irbadu radhiyallahu an shalla bina Rasulullah dhata yawmin thumma aqbala alaina fawa'adana maw'idatan balighatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqala qail ya Rasulullah ka'anna hadhihi maw'idatu muwaddi'in famadha ta'hadu ilaina faqala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah, maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah
tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat persisian yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Di sini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dan Hakim. Di sini sahih. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini, karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi hatta 1000 ulama nggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu bid'ah ya tetap bid'ah sekarang, nggak bisa jadi hasanah. Nabi nggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika orang berbuat bid'ah, kita nggak langsung mengatakan orang itu sesat, tidak. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Enggak, kita nggak menuduh orangnya. Karena orang mengatakan ini ustaz suka menyesatkan. Loh, saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan ini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Kita hanya menyampaikan. Ketika orang itu bersikeras dengan pendapat dan terus melakukan beda, ya betul dia sesat. Dia udah tahu nih penjelasan dalil, dia tahu hadis Nabi, tetap dia nggak mau. Dia tahu dalilnya, dia tolak dengan perbuatannya. Makanya kata Allah apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka sudah sesat, berpaling, kami biarkan dia sesat. Allah nggak akan tunjuki orang-orang yang fasik. Ini firman Allah. Ini semuanya dalil. Yang saya bawakan dalil, bukan pendapat saya, bukan dalil. Kalau mau pendapat banyak ini, saya bisa bawakan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Imam Syatibi. Bagaimana mudaratnya bid'ah itu bukan satu, puluhan. Bahayanya bid'ah itu puluhan. Di antaranya menuduh Nabi apa? Khianat. Seperti perkataan siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kitab I'tisam ini ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali, ditahqiq juga oleh Syekh Masyhur. Yang paling lengkap itu yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Imam Syatibi mengatakan, kata Imam Syatibi, dia menukil perkataan Imam Malik. Ini perkataannya Imam Malik, dimasukkan dalam kitab I'tisam. Kata Imam Malik ini, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu perbuatan bid'ah di dalam agama Islam ini, maka dia yang Nabi nggak adakan,
yang dia anggap baik. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik. Istilah di sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Paham sampai sini? Paham. Orang yang mengadakan bid'ah yang dianggap oleh dia itu bid'ah hasanah, dia telah menuduh Nabi apa? Khianat. Karena Nabi sudah sampaikan semua agama ini. Berarti menurut dia yang mengadakan bid'ah hasanah, ada perbuatan yang Nabi belum sampaikan kepada umat. Ini saya adakan. Ini yang Nabi belum sampaikan ini. Padahal Nabi sudah menyampaikan semua. Yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Kok tiba-tiba orang berbuat perbuatan yang dianggap baik? Ketika orang berbuat beda, dia niatkan perbuatan itu ibadah atau bukan? Ibadah. Dia ingin dapat ganjaran, ingin mendekati kepada Allah. Kalau Nabi nggak contohkan, berarti perbuatan ini bid'ah, dolalah. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahu ta'ala, yaitu tentang bahayanya bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu sesat. Itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh membuat perkara baru dalam hal agama. Jadi kita sudah sepatutnya kita meninggalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Maka dari itu kita jauhilah dalam perkara baru dalam agama. Jadi bid'ah itu mempunyai dampak buruk yang ditimbulkan. Yang pertama, amalan bid'ah itu tertolak. Sesuai hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu masalah baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka masalah tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Kemudian, orang yang melakukan bid'ah, inilah yang amalannya merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Dan yang kedua, pelaku bid'ah terhalangi untuk bertaubat selama dia terus-menerus dalam kebid'ahannya. Oleh karena itu, ditakutkan dia akan mengalami su'ul khotimah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah betul-betul akan memblokir setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Tabrani dikatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 54. Dan yang ketiga, pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan mendapat syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan kalian di Al-Haud, yaitu telaga, ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 7049. Dalam riwayat lain, wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian aku, Rasulullah SAW mengatakan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7051. Inilah doa laknat untuk orang-orang yang mengganti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan kebid'ahan. Ibnu Battah mengatakan, demikianlah seluruh perkara bid'ah yang diada-adakan dalam perkara agama tidak diridhai Allah
karena hal ini telah menyelisihi jalan kaum muslimin yang berada di atas kebenaran, yaitu al-haq. Seluruh pelaku bid'ah termasuk orang-orang yang mengganti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang membuat masalah baru dalam agama, begitu pula orang yang melakukan zalim dan yang menyelisihi kebenaran, mereka semua telah membuat sesuatu yang baru dan telah mengganti dengan ajaran selain Islam. Oleh karena itu, mereka juga termasuk dalam hadis ini. Lihat syarah Ibnu Battol. Semoga Allah menjauhi kita dari berbagai perkara bid'ah dan menjadikan kita sebagai umatnya yang akan menikmati al-haud, sehingga kita tidak akan merasakan dahaga yang menyengsarakan di hari kiamat. Nah, teman-teman semuanya, jadi itulah penjelasan yang ringkas untuk kita semua ya. Jadi teman-teman ya, jauhi perkara baru dalam agama dan jangan sampai kita berbuat bid'ah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan kesesatan itu tepatnya di neraka. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.